materi teknik reproduksi kedua ya. Jadi materi kita nanti akan mempelajari tentang transfer embrio ya, tentang transfer embrio. Wis, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, ini loh, Mbak, kok gak bisa dia nih? Nggak Oh, bisa kalau dia PDF. oh, oke. Kalau dia PDF nggak bisa. Oke. Maaf ya, ada trouble. Kita lanjutkan. Jadi materi hari ini adalah transfer embrio pada sapi. Ya. Apa saja kajian kita? Nah, kita lihat transfer embrio ini bagian dari teknologi reproduksi. Ya. Dan teknologi reproduksi itu yang paling mudah dan sudah dijalankan ya sampai sekarang dan masih apa namanya update gitu ya adalah inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini kemudian ditingkatkan inovasinya dengan membuat sexing ya pada spermatozoa ya. Jadi IB dengan sperma yang sudah hasil sexing gitu ya. Kemudian ada teknologi yang kedua adalah transfer embrio. Ya, transfer embrio ini juga ada inovasi lagi ya tentang sexing embrio ya. Jadi yang pengen dapatkan anak betina atau anak jantan itu bisa menggunakan embrio hasil sexing. Kemudian yang ketiga itu fertilisasi in vitro yang sudah dijalankan ini kalau di fakultas ada lab in vitro punyanya Prof. Wiji itu ya. Di kebidanan itu juga dilakukan oleh Dr. Susan gitu ya. Nah, fertilisasi in vitro ini inovasi lebih lanjut adalah cloning. Cloning. Kemudian ada istilah multiple ovulation and embryo transfer ya. Jadi pada embryo transfer itu dibutuhkan induk betina donor dengan genetik yang unggul gitu ya. Betina ini nanti harus dilakukan superovulasi ya. Nah, kalau sapi itu dia kan termasuk hewan monopara ya. Monotokus ya, punya anak cuma satu ya. Dia hanya melahirkan satu ekor pedet gitu ya, untuk sapi ya. Tapi kalau betina atau sapi betina ini digunakan untuk donor, maka dia harus disuperovulasi. Artinya diberikan apa manipulasi hormonal supaya apa? Supaya jumlah sel telur yang diovulasikan itu lebih dari satu. Itu superovulasi. Kemudian dari superovulasi itu nanti akan didapatkan apa namanya sel telur, ya, sel telur.
ya, panen sel telur. Kemudian bisa juga kalau dia setelah diberikan PMSG untuk superovulasi, kalau sudah terlihat apa namanya birahi, maka dia di IB, ya, di IB, di inseminasi, ya. Kalau diinseminasi maka yang dipanen adalah embrio, ya. Jadi superovulasi itu bisa panen sel telur, bisa panen embrio setelah di IB. Kalau panen sel telur, maka sel telur ini yang digunakan untuk fertilisasi in vitro. Nanti disiapkan sel telur yang matang, sel telur yang mempunyai kualifikasi excellent, maka itu yang nanti akan di in vitro fertilisasi atau dikawinkan secara in vitro, ya. Sedangkan kalau yang hasil IB, maka panen embrio, embrio ini bisa ditransfer nanti. Embrio ini bisa ditransfer ke betina resipien dalam bentuk embrio segar atau embrio yang sudah dibekukan. Nah, keuntungan transfer embrio itu apa? Ya, kalau secara konvensional ya, induk sapi itu hanya menghasilkan 1 ekor pedet ya dalam setahun. Ya, tetapi kalau dengan teknik teknologi transfer embrio ini, maka induk sapi donor itu bisa menghasilkan sejumlah kelahiran pedet dalam setahun. Ya. Itu ya. Nah, historinya ya untuk TE ini ya, pertama kali itu oleh Hebb ya, di Inggris ya tahun 1890 ya. Kemudian ada transfer embrio pada kelinci ya tahun 1933 ya. Kemudian pada domba kambing ya. Dan di Indonesia itu pertama kali tahun 84 ya di Sulawesi Selatan ya. Kemudian di Jawa Timur dan Jawa Barat ya oleh tim Indonesia. Ini dulu mantan dekan FKH Prof. Ismudiono, kemudian mantan dekan FKH juga Prof. Puji Srianto. Beliau adalah tim nasional ya untuk transfer embrio di Jawa Timur dulu ya. Nah, sapi donor itu harus unggul ya. Sapi donor itu artinya sapi yang nanti dia menghasilkan embrio nanti ya, menghasilkan embrio. Yang unggul artinya apa? Ya, secara silsilahnya atau pedigrinya dia berasal dari bapak dan induk yang produksi susunya tinggi, misalnya kalau sapi perah gitu ya. Dagingnya, produksi dagingnya juga bagus, karkasnya bagus. Nah, itu harus dilihat. Maka dilihat di sini produksi susu tinggi, angka pertumbuhannya tinggi, kemampuan reproduksinya juga baik. Itu salah satu syarat yang harus harus diperhatikan gitu ya kalau memilih atau menseleksi sapi yang digunakan untuk donor. Keuntungan transfer embrio ini adalah memperbanyak keturunan, ya. Memperbanyak keturunan induk dengan nilai genetis yang unggul. Kemudian memperpendek interval generasi, ya. Membuat kelahiran kembar, menentukan jenis kelamin embrio, kemudian transportasi dan nanti cloning. Jadi memudahkan transportasi. Jadi kalau sudah ada bank embrio ya, di Indonesia itu ada Balai Embrio Ternak ya di Bogor ya. Itu ya kalau mau butuh embrio bisa aja dibawa dengan menggunakan kontainer ya. Transportasi lebih mudah, terus menuju kemana ya. Di Jawa Timur juga banyak mengambil embrio-embrio hasil transfer pembuatan embrio beku dari sana ya, dari Balai Embrio Ternak. Kemudian manfaat
lebih lanjut dari transfer embrio ini adalah bisa untuk IVM, ya, in vitro maturation atau in vitro fertilization. Kalau in vitro maturation tadi dari sel telur yang dimaturasi, yang dimatangkan ya, untuk siap diketemukan dengan sperma secara in vitro. Kemudian ada cloning embrio, ya, ada transfer nukleus, ada chimera, gitu ya. Itu inovasi-inovasi dari teknologi transfer embrio. Nah, langkah-langkah dilaksanakannya transfer embrio ini pertama kali harus melakukan seleksi pada sapi donor, ya, induk donor atau induk resipien, ya. Seleksi pada induk donor dan induk resipien. Kemudian melakukan sinkronisasi dan melakukan superovulasi serta IB pada induk donor, ya. Sinkronisasi dulu, ya, disamakan dulu birahinya karena mungkin induk donor itu tidak bisa bisa satu atau bisa dua gitu ya, supaya kita memudahkan melakukan apa namanya manipulasi hormonal tadi. Disinkron, kemudian dilakukan superovulasi, kemudian di IB, gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan flushing. Flushing itu memanen embrio, ya, dari induk donor. Setelah itu, setelah dipanen, embrio dievaluasi, ya, dicari embrio dengan kriteria yang excellent, ya. Kemudian dilakukan penanganan atau penyimpanan embrio. Embrio ini bisa disimpan dalam bentuk beku atau langsung kalau ada sudah disiapkan resipiennya langsung bisa ditransferkan dalam bentuk embrio segar. Kemudian seleksi induk donor. Seleksi induk donor, ya, induk donor itu dipilih dengan usia 3 sampai 10 tahun. Secara genetis superior, ya. Ya, peranakan dari induk unggul. Kemudian produktivitasnya tinggi, sehat atau bebas penyakit menular, tidak memiliki cacat tubuh, siklus birahinya normal, itu pada fase luteal ya, jadi sehingga memudahkan kita melakukan sinkronisasi birahi dulu. Kemudian S per C, service per conception-nya kurang dari 2. Artinya apa? Dia kalau di IB dengan 1 kali dosis saja itu sudah bisa menimbulkan atau menyebabkan kebuntingan. Kemudian siklus reproduksi normal. Jadi artinya dalam 2 tahun terakhir itu dia sudah bisa mempunyai 3 ekor anak, ya, 3 anak. Nah, sapi resipien itu apa? Ya, sapi resipien ini syaratnya dia bertindak sebagai induk yang akan mengandung embrio sampai dilahirkan. Ya. Kemudian resipien ini tidak memberikan kontribusi genetik ya pada anak yang dilahirkan. Keunggulan genetis resipien ini tidak penting ya. Yang penting dia sehat, dia mampu mengandung embrio itu di dalam rahimnya, di dalam uterusnya. Sapi-sapi resipien itu harus dapat menjaga kebuntingannya sampai saat melahirkan dengan normal dan dapat memproduksi pasokan susu yang cukup untuk anaknya. Jadi syaratnya bagaimana induk resipien ini? Ya, betina yang masih muda, sehat, tidak pernah terjangkit penyakit reproduksi, ya. Ukuran tubuh dan pelvisnya ini cukup besar. Nah, ini yang supaya apa? Pada saat kelahiran tidak terjadi distokia, kesulitan kelahiran. Jadi induknya itu harus sudah pernah beranak. Kalau masih darah itu pasti pinggulnya atau pelvisnya ini masih sempit, ya.
kita memilih induk donor induk resipien itu yang sudah pernah melahirkan 1 atau 2 kali kelahiran. Ya. Kemudian melahirkan sebelumnya kondisinya normal dan siklus birahinya normal. Nah, superovulasi yang dilakukan yaitu kalau ovulasi normal itu ovulasi normal itu hanya 1 siklus ya. Satu sel telur saja yang diovulasikan, yang dikeluarkan dari folikel the Graaff. Tapi kalau superovulasi nanti akan ditambahkan hormon gonadotropin, yaitu kombinasi PMSG dan HCG atau hormon yang FSH ya, kombinasi FSH dan LH. Nanti akan didapatkan jumlah telur dalam lebih dari 1 di dalam 1 siklus. Ya. Nah, untuk perlakuan superovulasi ini, hewan betina donor itu agar dia bisa menghasilkan jumlah embrio yang lebih banyak, gitu ya. Prinsipnya di sini adalah meniru cara kerja FSH, ya. Namun dengan efek fisiologis yang lebih kuat. Nah, preparat hormon yang digunakan atau yang dipakai itu biasanya FSH, ya, kemudian PMSG, kemudian HMG, Human Menopausal Gonadotropin, itu bisa. FSH itu PMSG dan HMG itu like FSH ya, jadi hormonnya punya fungsi yang sama dengan FSH. Kalau PMSG kita dapatkan dari kuda-kuda betina yang bunting ya. HMG kita dapatkan kita ekstraksi dari ibu-ibu yang sudah mengalami menopause ya. Penyuntikannya pada mid luteal, jadi pertengahan fase luteal dari siklus birahi pada hari ke-8 atau sampai ke-12 ya. Perbedaannya kalau kita memberikan FSH dan PMSG. Kalau FSH itu waktu paruhnya itu pendek, ya. Waktu paruh pendek, bersifat short acting, ya. Jadi potensinya ini pendek juga ya. Aktivitasnya pendek. Dosisnya harus diberikan secara berulang, ya. Tidak menyebabkan sistik ovari dan kualitas embrionya bagus, excellent. Tapi kalau kita menggunakan PMSG itu waktu paruhnya panjang karena PMSG itu mengandung glikoprotein ya, glikoprotein gitu ya, yang akan berpengaruh terhadap lama waktu atau long acting ini ya. Kemudian dosis tunggal ya, diberikan hanya pada dosis tunggal, diberikan 1 kali saja karena dia punya waktu yang lama gitu ya, panjang di dalam tubuh. Kemudian menyebabkan sistik ovari ya, sistik ovari ya, jadi estrogenik ya suasananya, dan beberapa embrio kualitasnya jelek. Kemudian lanjutannya tadi ya, kalau diberikan FSH, stadium embrio yang dihasilkan itu relatif seragam. Ya. Kemudian profil endokrin donornya juga normal. Kondisi uterusnya saat flushing pada kondisi progestrogenik, yaitu seperti keadaan bunting. Ini kan memang dibutuhkan. Ya. Sedangkan kalau PMSG itu stadium embrio yang dihasilkan itu tidak seragam. Profil endokrin donornya juga tidak normal dan kondisi uterus saat flushing itu bersifat estrogenik ya. Seperti keadaan birahi. Makanya tadi akan muncul sistik ovari ya. Jadi muncul sistik ovari.
Nah, waktu paruh PMSG yang panjang itu bisa diatasi dengan pemberian atau penyuntikan antibodi monoklonal PMSG ya, pada saat IB. Pada saat IB itu bisa disuntik dengan PMSG, anti PMSG. 1 jam setelahnya itu maka 80% PMSG akan dinetralkan. Tapi kalau 2 jam setelah IB, maka PMSG itu disirkulasi menjadi 0, gitu ya. Kemudian meningkatkan respon superovulasi dan jumlah embrio layak transfer, gitu ya. Jadi untuk mengatasi waktu paruh yang panjang tadi. Nah, preparat gonadotropin apa saja ya? Kalau FSH itu ada FSHP ya, buatan sharing USA. Ada super off ya dari AUSA USA. Voltropin ya V. Ada Uvaset, ada Antrin ya. Jadi ini produksinya ada yang dari USA, ada yang dari UK, dari Kanada, dari Jepang gitu ya. Kemudian PMSG itu Polygon ya, buatan Intervet Holland. Ya, kemudian sinkronisasi birahi. Apa itu sinkronisasi ya? Sinkronisasi itu kan menyerentakkan, menyeragamkan ya birahi pada sekelompok ternak gitu ya. Tapi kalau di sini untuk apa program transfer embrio maka ya untuk sapi-sapi donor ya, induk-induk donor yang akan di superovulasi maka disinkronisasi juga gitu ya. Nah, fase uterus resipien harus sama dengan fase uterus donor nantinya. Nah, sinkronisasi itu dilakukan di dua indukan, yaitu yang donor maupun yang resipien. Pada transfer embrio segar, PGF2 alfa itu diberikan secara intrauterin, ya, bersamaan dengan donor. Bila menggunakan 2 kali pemberian PGF2 alfa, maka intervalnya 11 hari setelah disuntik pertama, setelah birahi, gitu ya. Nanti kita lihat skemanya, ya. Ini ya sinkronisasi birahi. Jadi supaya diberikan pemberian PMSG, maaf, kalau sinkronisasi itu pakai PGF2 alfa ya, maaf ya, PGF2 alfa atau progesteron ya. Nah, biasanya PGF2 alfa kenapa? Karena waktu paruhnya ini pendek, dia hanya sekitar 2 atau 3 hari gitu ya, kemudian akan muncul birah. Kalau progesteron itu butuh waktu lama di dalam tubuh, waktu long acting ya, jadi sekitar 9-14 hari. Sinkronisasi birahi ini dilakukan pada hewan donor maupun induk donor maupun induk resipien, ya, agar keduanya mempunyai fase siklus birahi yang sama. Jadi nanti pada saat melakukan transfer embrio ke dalam uterusnya induk resipien itu suasana uterusnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan perkembangan dari embrio yang akan ditanamkan. Ya, makanya harus disinkronkan. Sinkronisasi ini penting agar suasana organ reproduksi baik hewan donor maupun resipien itu identik ya, sama agar embrio itu bisa hidup dan bisa berkembang normal ya. Nah, kemudian siklus birahinya secara fisiologis itu akan dikontrol oleh produksi dan sekresi hormon pada saat-saat tertentu ya, selama siklus birahi. Yang digunakan untuk sinkronisasi birahi itu biasanya adalah
PGF2 alfa. Ya, PGF2 alfa itu prinsip kerjanya dia memperpendek siklus, ya, memperpendek siklus karena dia targetnya langsung ke korpus luteum. Ya, targetnya langsung korpus luteum untuk meregresikan korpus luteum. Cara pemberiannya bisa secara IM, bisa secara intrauterin, atau bisa secara submukosa vulva. Apa saja preparat PGF2 alfa yang digunakan? Ada yang Estromed, ada Reprodin, ada Prosolvin, ya, ada Lutelize, ada Glandin. Ada lagi yang terbaru itu Ensafros, ya. Yang sampai sekarang dipakai ini Lutelize, ya. Yang lain kayaknya kok sudah jarang digunakan di Indonesia, gitu ya. Yang ada buatan Cina itu yang Ensafros itu. Kemudian sinkronisasi birahi, ya. Jadi prostaglandin itu secara alami akan diproduksi oleh endometrium, ya kan? Secara alami. Nah, prostaglandin sintetik itu contohnya Lutelize ini, ya. Itu dapat dipakai dengan pola 1 kali atau pola 2 kali. Artinya apa pola 1 kali itu? Pola 1 kali itu kita kan tidak tahu, ya. Dalam sejumlah populasi induk, ya, misalnya kalau kita melakukan sinkron pada beberapa ekor induk donor, gitu ya, induk donor yang kita tidak tahu siklusnya, fasenya, kita tidak tahu fasenya, maka bisa saja kalau diberikan 1 kali penyuntikan PGF2 alfa ini tidak 100% semuanya itu birahi. Mungkin hanya 75% yang birahi. Nah, untuk supaya bisa 100%, ya, jumlah induk donor ini yang birahinya sama gitu, ya, maka dilakukan 2 kali polanya, ya. Disuntik PGF2 alfa 2 atau 3 hari kemudian birahi. Nah, setelah birahi itu disuntik lagi dengan PG, kemudian 11 hari kemudian akan muncul. Ya. Oke. Ya. Jadi ini apa namanya, regresi dari korpus luteum, ya. Itu disebabkan karena PGF2 alfa. Oke, jadi perkembangan folikel itu, ya, ada perkembangan folikel, ada siklus estrus. Teknik superovulasi. Nah, tergantung di sini preparat gonadotropin yang digunakan, gitu ya. Kalau FSH, maka karena tadi dikatakan FSH itu short acting, ya, short acting, maka dosisnya berulang, ya. Berulang 2 kali sehari, ya. Dalam 1 hari diberikan 2 kali, tapi selama 4 hari berturut-turut dengan dosis menurun, supaya efektif, ya. FSH itu akan bekerja secara efektif untuk superovulasi. Nah, FSH itu diberikan dalam adjuvan, ya. Adjuvannya adalah polivinil pyrrolidon. Kalau PMSG atau HMG dia bersifat long acting. Ya. Nah, ini skemanya. Skemanya kalau superovulasi dengan PMSG, ya, kombinasi PMSG dan HCG, kemudian disinkron dengan PGF2 alfa.
Jadi kita sama-sama menyiapkan hewan donor dan induk donor dan induk resipien. Pada induk donor itu disuntik pertama kali dengan PG prostaglandin yang pertama, ya. Prostaglandin yang pertama, kemudian nanti muncul birahi nih, ya. Muncul birahi 2 atau 3 hari. Setelah itu 11 hari kemudian disuntik lagi dengan PG yang kedua. Ya, setelah PG yang kedua muncul birahi 2 atau 3 hari. Maka itu dikatakan hari yang ke-0. Ya. Dari hari yang ke-0 itu yang sudah muncul birahi itu dihitung lagi 9 hari kemudian disuntik dengan PMSG. Ya. Setelah muncul birahi yang kedua, ya, ada penyuntikan PG yang kedua, maka dihitung lagi 9 hari berikutnya disuntik dengan PMSG. Ya. PMSG kemudian disuntik juga dengan PG yang ketiga, prostaglandin yang ketiga. Ya. Untuk apa? Ya untuk mempercepat regresi korpus luteumnya. Ya, 2 hari kemudian terjadi estrus atau birahi. Nah, setelah birahi di IB, birahi di IB ini salah ini anu garis-garisnya ini ya. Setelah muncul birahi ini ya, kemudian di IB dan disuntik dengan HCG. Apa itu induksi HCG? Untuk mempercepat ovulasi. Ya. Setelah di IB dan diinduksi dengan HCG, ditunggu 6 sampai 7 hari. Ditunggu 6 sampai 7 hari itu dilakukan flushing atau memanen embrio. Itu ya. Dipanen embrio baru nanti embrio setelah dipanen dievaluasi, diperiksa di bawah mikroskop, dicari embrio yang memenuhi standar, ya, excellent. Ya, nanti kita lihat kriterianya. Embrio-embrio yang bagus itu bagaimana kriterianya. Nah, kemudian yang induk resipien yang bagaimana ini ya? Kita berikan PG yang pertama, ya. Setelah PG pertama, 2 hari kemudian muncul birahi, maka 11 hari kemudian disuntik lagi dengan PG yang kedua. Ya. Setelah muncul birahi, 6 sampai 7 hari dilakukan transfer. Ya. Dilakukan transfer dari embrio segar tadi. Kalau ini sudah disiapkan dua-duanya ya, induk donor maupun induk resipien. Jadi dosis PMSG itu 2.000 sampai 3.000 international unit. Kalau dosis HCG-nya 1.500 sampai 2.000 international unit. Nah, kemudian kalau skema superovulasi dengan PMSG dan HCG, tapi disinkron dengan progesteron. Bagaimana ini? Kalau progesteron itu kan diberikannya tidak disuntik ya, tetapi dimasukkan di dalam vagina dalam bentuk PRIT, ya. Progesteron intravaginal device, ya. Ini PRIT ini. PRIT ditanam di vagina sampai 9 hari. Nah, 9 hari dicabut, ya. Dicabut 9 hari maka muncul birahi, ya. Muncul birahi, kemudian dibiarkan ini sampai 9 hari kemudian, ya, disuntik dengan PMSG, ya. 2 hari setelah disuntik PMSG disuntik dengan PG, ya. PG yang ini bukan ketiga, sebetulnya diberikan PG ya, prostaglandin ini ya. 2 sampai 3 hari kemudian muncul birahi. Ya, muncul birahi,
pada saat muncul birahi di IB dan diinduksi dengan HCG. Ya. Terus dibiarkan 6-7 hari baru di flushing. Ya, di flushing. Jadi waktunya lebih panjang kalau kita menggunakan sinkron pakai progesteron, ya. Beda tadi dengan apa namanya prostaglandin, ya. Nah, resipien, ya. Kalau kalau sinkronnya pakai progesteron, ya resipien juga harus pakai progesteron di sinkronnya. Sama gini ya, jadi peritnya ditanam di dalam vagina selama 9 hari, kemudian dicabut, muncul birahi, ya. Setelah muncul birahi, maka 3 hari kemudian atau 7 hari, mohon maaf, 7 hari kemudian diberikan ditransfer, ya. Tapi akan lebih bagus lagi birahinya bila dikombinasi dengan prostaglandin seperti yang dilihat kita skema di donor tadi, ya. Setelah perit tadi muncul 9 hari, ya, ditabut, kemudian muncul estrus, diberikan kombinasi PG, ya, PG, kemudian nanti estrusnya yang diberi muncul ini kualitasnya akan jauh lebih bagus, gitu. Jadi dosisnya itu PMSG 2000 sampai 3000 IU, dosis HCG-nya 1500 sampai 2000 IU, dan dosis progesteron dalam peritnya itu 40 mg sampai 1 gram. Ya. Nih. Nah, kemudian prosedur untuk embrio transfer, ya. Jadi indukannya sapi donor dilakukan superovulasi dengan gonadotropin tadi, bisa dengan PMSG, ya. Superovulasinya kombinasi PMSG dan HCG. Kemudian dilakukan IB, ya, artificial insemination setelah superovulasi. Kemudian pemanenan embrio ini dengan cara non bedah, ya, non surgical, untuk mendapatkan embrio 6-7 hari setelah IB, ya. Menggunakan apa namanya Foley kateter, ini ya, kateter yang bentuknya ada cabang 3-nya, kemudian ada bentukan apa ini apa ya, gelembung. Nanti kalau ini di di pompa gitu, ya, itu nanti ada gelembung di sini, ya, untuk menutup salah satu tubanya kalau kita mau melakukan flushing, ya, manen. Kan embrio itu bisa kita nggak tahu di kanan atau di kiri, gitu ya, di kornea kanan atau di kornea kiri. Maka semuanya sama-sama di flushing, sama-sama di flushing. Maka caranya seperti itu. Setelah itu dilakukan apa isolasi, ya, dan identifikasi embrio, kita evaluasi gitu ya embrionya, kita simpan, ya, embrio itu. Kemudian bisa apa namanya disimpan secara beku, ya, di dalam kontainer, kemudian ditransferkan dalam bentuk embrio beku, ya, embrio beku pada induk resipien. Ya, tentunya harus dilakukan prosedur penyiapan induk resipien untuk uterus ini dibuat suasana yang siap untuk menerima embrio. Inseminasi pada betina donor, ya. Jadi pada saat donor itu menunjukkan tanda birahi pada saat setelah penyuntikan PMSG dan penyuntikan PGF2 alfa yang ketiga, gitu ya.
maka bisa diinseminasi buatan. Ya. Sapi donor itu bisa di IB 2 kali dengan dosis double. Ya. Dosis IB-nya itu double untuk menjamin semua sel telur itu terbuai. Ya. Karena kan tadi harapannya kan jumlah sel telurnya banyak. Ya. Jumlah sel telur banyak, maka dibutuhkan sperma juga banyak untuk supaya bisa membuai sel telur. Harapannya itu. Kemudian pemanenan embrio atau flushing embrio. Caranya bisa dengan cara pembedahan, ya. Bisa dengan cara pembedahan, bisa cara tanpa pembedahan. Ya. Tanpa pembedahan. Prinsipnya di sini adalah kornua uteri itu diisi dengan media flushing. Ya. Kornua uteri diisi dengan media flushing sambil dimasase agar embrio dapat keluar dari uterus bersama cairan media tadi. Jadi kayak di apa ya? Dikocok-kocok dulu gitu ya, dikeluarkan. Ya. Nah, proses ini diulang 3 kali pada tiap kornua untuk bisa dibilas gitu ya, supaya embrio-embrio yang ada di bagian kornua uteri yang kanan atau kornua uteri yang kiri itu bisa eh, bisa tercampur atau masuk di dalam terlarut di dalam bukan terlarut ya, masuk di dalam media tadi ya, ikut keluar bersama media, cairan media. Untuk flushing dengan pembedahan hari kedua dan hari keempat setelah IB. Ya. Fase embrio, embrio yang didapat itu embrio tahap 4 sel sampai morula dini. Ya. Kemudian posisi embrio itu di tuba falopii. Ya. Kalau pada hari kedua sampai keempat setelah IB. Ya. Jadi kalau di tuba falopii agak susah juga gitu ya. Karena tuba falopii itu organnya sangat kecil juga. Ya. Kalau pada hari kelima dan keenam setelah IB, maka fase embrio yang didapatkan adalah tahap blastosis. Ya. Tahap blastosis, blastosis itu embrio di mana terdiri dari 2 jenis sel, yaitu trofoblast dan inner cell mass. Dan posisi embrio ini sudah di apex kornua uteri. Ya, di apex kornua uteri. Kalau flushing tanpa pembedahan, ya, flushing tanpa pembedahan itu dilakukan pada hari kelima sampai ke-8, ya, setelah IB, ya. Kalau sudah dilakukan ya di lapangan secara prakteknya di lapangan itu hari ke-6, hari ke-7 itu dilakukan transfer bukan transfer, panen embrio flushing ya. Fase embrio yang didapatkan itu bisa morula sampai blastosis ya. Posisinya di kornua uteri. Makanya tadi dilakukan pembilasan menggunakan media flushing, dimasukkan melalui Foley kateter tadi, gitu ya. Nah ini dimasukkan Foley kateternya, gitu ya. Dia ada beberapa petugas ini, ada dokter hewannya, ada petugas keswan yang akan membantu secara teknis ya untuk pelaksanaan flushing pada embrio induk donor. Nah, ini secara skematisnya ya. Jadi kalau flushing itu ya, ini adalah namanya tadi alatnya adalah Foley kateter ya. Di Foley kateter itu bagian ujungnya ada itu kalau disebul gitu ya, itu akan bentuknya seperti bola gitu ya. Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah untuk
menutup kornua, ya. Kalau kita melakukan flashing sebelah kornua kanan atau kornua kiri, maka yang sebelah kanan harus ditutup dulu, ya. Yang kiri di flashing, itu supaya nggak campur. Nah, kemudian ada apa namanya tabung, gitu ya, tabung yang berisi cairan flashing, ya, cairan flashing ini harus dimasukkan, ya. Ada apa namanya pengaturnya, gitu ya, untuk memasukkan cairan flashing masuk di dalam. Kemudian ini kita menggunakan gun transfer embrio, gitu ya, bukan gun untuk IB, ya. Kalau gun untuk transfer embrio itu jauh lebih panjang. Stiletnya itu lebih panjang karena dia bisa menjangkau sampai kornua uteri, ya, ke apex kornua, gitu. Kemudian ini cairannya dilepas, ya, kerannya dibuka, kemudian cairan flashing akan masuk, ya, masuk mengalir, masuk ke kornua yang tidak tertutup dengan gelembung tadi, bola tadi, ya. Nah, maka misalnya di sebelah kiri, nah, setelah itu dengan tangan kita masuknya tetap melalui rektum, gitu ya. Kita bilas-bilas, kita masase, ya, kita masase kornua ini supaya embrio yang ada di dalam kornua ini bisa masuk atau tercampur di dalam media tadi. Setelah itu baru ditampung, ya, hasil masase tadi, hasil flashing tadi ditampung di dalam tabung, gitu ya, tabung kecil, gitu ya, untuk dikoleksi, ya, untuk koleksi, ya. Tuh. Terus begitu juga pada saat kita mau melakukan flashing pada kornua sebelah kanan, misalnya, maka kornua sebelah kiri ditutup dengan ini bola tadi, ya, gelembung tadi. Nah, ini dilakukan masase untuk supaya embrio yang ada ini akan tercampur dengan media flashing dan kemudian dialirkan sampai ke tabung penampungan, tabung koleksi. Tuh. Ini caranya, gitu ya. Nah, ini kalau non bedah, gitu ya, kalau non bedah. Nah, setelah itu dari tabung koleksi tadi kemudian dilakukan isolasi embrio. Nah, dilakukan isolasi embrio. Kalau di lapangan biasanya kita sudah siap mikroskop, gitu ya. Kita kalau nggak ada kalau ini dilakukan di peternak, ya, di peternak kan nggak ada laboratoriumnya, ya, maka kita siapkan mikroskop, ya, untuk mengevaluasi, ya, hasil flashing tadi untuk melihat stadium perkembangan dan kualitasnya. Nah, ini biasanya kalau di lapangan itu bisa langsung disiapkan induk resipiennya dan ditransfer dengan embrio segar. Tapi kalau ini dilakukan di balai embrio ternak, maka proses flashing, kemudian evaluasi embrio itu ya langsung dibawa ke laboratorium, gitu ya. Karena embrio itu akan dibekukan, disimpan dalam bentuk beku, gitu ya. Nah, ukuran dan kualitas embrio, ya.
embrio itu berukuran mikroskopis, ya, bentuknya ya kayak bola gitu ya. Ya, kurang lebih 0,2 milimeter. Ya, jadi embrio yang bagus dan dengan stadium kematangan yang cukup saja yang bisa digunakan untuk ditransfer ke induk resipien. Bagaimana untuk melihat kualitasnya, gitu ya? Nah, evaluasi embrio ini bisa dilakukan embrio ya dalam media PBS dan ditambah dengan serum fetal calf serum ya 20%. Dilihat dengan pembesaran 40. Oh, terlihat ini ketemu ada embrionya ya. Nah, baru kemudian kita evaluasi embrio ini layak digunakan untuk ditransfer apa enggak. Nah, stadium embrio itu apa saja stadium perkembangannya. Ada yang tidak terfertilisasi, ya, jadi masih sel telur. Ada yang masih berkembang 2-12 sel, gitu ya. Jadi masih morula, kurang dari morula ya stadiumnya. Ada early morula, jadi morula awal. Ada yang sudah morula. Kalau morula itu kan terbentuk oleh sel-sel blastomir ya, sel-sel blastomir. Kemudian ada early blastosis ya, blastosis awal. Jadi kalau bedanya morula dengan blastula atau blastosis. Kalau morula itu dibentuk ya disusun oleh sel-sel blastomir ya. Sel-sel blastomir yang ukurannya sama. Ya. Kalau morula yang sudah matang itu ada 32 sel blastomir yang membentuk. Sedangkan blastosis itu adalah hasil diferensiasi dari embrio tahap morula. Jadi ada dua jenis sel yang membentuk blastosis, yaitu tropoblast dan inner cell mass. Ya. Oke, jenis-jenis blastosis ini ada yang masih early, jadi masih awal, blastosis awal, ada blastosis, ada expanded blastosis, ya, sudah mulai membesar gitu ya membran zona pelusidanya. Kemudian headset blastosis itu artinya berarti tropoblastnya itu sudah keluar gitu, sudah pecah gitu ya membran zonanya, kemudian expand ya keluar ya dari zonanya, zona pelusidanya. Nah ini ya, jadi ada satu sel, ya, ada dua sel, ya, ada 4 sel, ada 8 sel, ya, ada 16 sel. Ini kalau sudah 4-5 hari setelah estrus itu akan terbentuk embrio 16 sel. Ya. Kalau sudah 5-6 hari setelah estrus itu maka muncul morula, ya sudah terbentuk morula. Ada thread morula, kemudian dari morula ini dia pada saat sampai bentuknya morula itu masih di dalam tuba falopii, ya, pada ujung ya dari tuba falopii, yaitu di ismus ya. Kemudian dari ismus itu ada UTJ, uterotubal junction ya. Itu saluran pendek yang menghubungkan tuba falopii dengan kornua uteri. Ya. Dari morula tight morula ini kemudian mengalami diferensiasi membentuk blastosis. Nah, blastosis itu akan terbentuknya di apex kornua uteri. Ya. Sudah ada di apex kornua uteri. Makanya pada saat kita mau melakukan flushing itu memang sebaiknya pada hari ke-6, ke-7 atau ke-7, ke-8 ya, itu di kornua sudah ada, sudah terbentuk itu blastosisnya ya. Kita
harapannya kita bisa mendapatkan blastosis gitu ya. Tetapi kadang-kadang hasil panen atau hasil flushing embrio itu tidak hanya blastosis saja yang kita dapatkan, tetapi ada yang apa namanya sel telur yang tidak terfertilisasi. Kenapa kok munculnya tidak seragam? Ya tadi, kalau kita menggunakan hormon PMSG untuk superovulasi, ya, itu kecenderungannya hasil embrio yang di flushing itu tidak seragam, ya. Nah, tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Kalau secara teori itu ya setelah 7 hari itu di kornua uteri pasti terbentuk blastosis kan gitu. Tidak begitu, gitu ya. Jadi sudah muncul itu apa morula atau 16 sel atau 8 sel ada bisa diketemukan. Beda kalau kita melakukan superovulasinya itu menggunakan FSH. Ya. Oke, kemudian blastosis 7 sampai 9 hari. Kalau sudah expans blastosis itu 8 sampai 10 hari. 9 sampai 11 hari itu sudah hatching. Ya, kalau sudah hatching ini kita tidak bisa melakukan transfer karena ini harusnya sudah implantasi, sudah nempel ke endometrium. Yang baik ya early blastosis atau blastosis ini gitu ya. Yang kita apa kita transferkan nantinya gitu ya ke induk resipien. Nah, ini yang unfertilized ya. Jadi embrio-embrio yang tidak terfertilisasi ya. Ini embrio 2 sel. Ini kelihatan ya. Membelahnya 2 sel. Ini embrio 8 sel. Bagus ya ini ya. Ini morula sudah kompak gini ya sel-selnya ya. Kemudian ini blastosis ya. Ini blastosis, ini hatching. Nah, ini kan membran apa? Zona pelusidanya sudah membuka ini, kemudian tropoblas ini keluar ini. Keluar, pecah gitu ya. Nah, kualifikasi embrio ya. Embrio yang bagus ya itu kualifikasinya adalah grade 1A ya. Grade 1A itu bagus sekali atau excellent. Bentuknya simetris, tidak ada defect ya, tidak ada apa penyok-penyoknya gitu ya di membran zona pelusidanya. Jadi halus gitu ya membrannya rata. Kalau grade 1B itu good ya. Kriterianya good, bagus. Ketidakaturan bentuknya kurang dari 10%. Ya. Blastomernya menonjol dan ada vakuolanya. Ada vakuola. Ya. Nah, kemudian kalau grade 2 ya, grade 2 itu cukup ya. Cukup di mana bentuknya ya atau ketidakteraturan bentuknya itu kurang dari 10 sampai 30%. Ya. Blastomernya menonjol, terus ada vakuola atau vesikula. Ya. Ada blastula ada vakuola atau vesikula. Kemudian terjadi degenerasi sel. Ya, grade 2 ini. Kalau grade 3 itu jelek, ya. Grade 3 itu kualitas embrionya jelek.
ketidakteraturan bentuknya itu lebih dari 30-50%. Ya. Dan blastomernya menonjol, ada vakuola atau vesikula, dan terjadi degenerasi sel. Dan grade 4 itu embrio sudah mati, ya. Degenerasi sel total, embrio kurang dari 8 sel atau ditemukan ovum yang tidak terbuai tadi, ya. Yang dipakai untuk transfer embrio itu adalah yang grade 1A dan 1B saja, ya. 1A dan 1B saja yang punya apa namanya, persentase hidup ya di dalam uterus induk resipien itu tinggi, ya, tinggi. Kemudian kualitas embrio, ya. Embrio, nah ini ya, embrio sebelah kiri ini rusak, ini bisa nggak bisa digunakan, ya. Ya. Ini rusak, nggak boleh digunakan. Sebelah kanan itu masih bisa digunakan, ya, baik untuk ditransfer. Ya. Di sini masih ada bentukan apa namanya, membrannya terlihat bagus, gitu ya. Sel apa pokok blastomnya apa? Tropoblas, ya, dan inner cell mass-nya itu masih terlihat. Nah, aplikasi kualifikasi embrio ya tadi ya. Kalau untuk transfer embrio dengan embrio segar itu embrio kualitas 1A, 1B dan 2 ya, yang cukup tadi. Tapi kalau untuk pembekuan ya, embrio yang dibeku maka harus yang punya kualitas 1A dan 1B saja. Ya. Untuk menentukan 1A, 1B, nah ini memang harus berdasarkan pengalaman, ya. Pemeriksaan ini banyak ya lebih ke subjektivitas, ya, pemeriksaannya itu. Karena berdasarkan pemeriksaan dengan mata kita, ya, menggunakan mikroskop. Nah, semakin punya pengalaman, jam terbang tinggi untuk menseleksi atau mengevaluasi embrio, gitu ya, maka dia akan bagus, gitu ya. Kita akan mendapatkan hasil yang lebih presisi, gitu ya. Memang belum ada alat secara sistem pemeriksaan yang lebih valid, gitu ya, menggunakan alat tertentu supaya kita bisa menentukan grade atau standar kualifikasi embrio yang bagus. Itu yang masih belum ada. Nah, ini ini juga kemarin saya ikut pelatihan untuk pembelajaran mikrokredensial. Jadi pembelajaran yang berkaitan dengan fokus pada satu topik materi kuliah, gitu ya, yang kita berikan dalam bentuk video, gitu ya, melakukan dengan cara video. Nah, ini bisa dijual, ya, bisa dijual. Yang saya ambil topiknya adalah sistem recording, ya. Saya ingin membuat sistem recording, aplikasi sistem recording pada sapi perah, ya, ini yang saya buat ini secara digital, ya, sehingga memudahkan peternak untuk melakukan pencatatan, ya, melakukan pencatatan, tidak harus mencatat di buku, gitu ya. Peternak kan selama ini malas untuk nyatet, gitu ya. Maka ini dibuat aplikasi secara digital
itu pakai HP mungkin gitu ya. Saya masih belum tahu bentuknya seperti apa karena itu butuh teknisi gitu ya, butuh apa orang-orang atau dosen-dosen yang punya pakar di bidang coding, pengkodingan gitu ya, pemrograman, pemrograman gitu ya. Tujuannya itu nanti bisa digunakan atau dibuat suatu kursus gitu ya, yang bersertifikat. Nah, pesertanya dari mana? Pesertanya bisa dari peternak, bisa dari mahasiswa yang misalnya tidak melanjutkan sampai dokter hewan, ya. Tapi dia ingin punya keterampilan khusus, ya. Karena recording ini dari zaman saya ngajar, bukan ngajar ya, dari saya sekolah kuliah, gitu ya. Sampai sekarang itu tidak atau belum diterapkan secara benar di peternakan, ya, baik untuk sapi potong maupun perah, gitu ya. Kesulitan ya dari manajemen apa misalnya saya di sini sering melakukan kerjasama dengan Sendang Tulungagung ya, KUD Tani Wilis Sendang Tulungagung itu di sana sudah bagus ya, sapinya juga banyak, tetapi ya sistem recordingnya nggak benar, nggak dijalankan dengan benar gitu. Nah, ini yang nanti saya ingin membuat inovasi gitu ya dengan sistem atau aplikasi recording secara digital. Oke, balik lagi ke ini embrio. Jadi ya, untuk mendapatkan embrio yang presisi gitu ya, berstandar 1A dan 1B ya, tidak hanya dengan secara subjektif pemeriksaan mikroskopis ya, tetapi terstandar itu akan jauh lebih bagus nantinya ya. Ini grade 1A ya. Oke, ini yang bawah ini tidak bagus ya. Jadi transfer secepatnya ya. Bisa dilakukan transfer secepatnya atau dibekukan. Embrio sedapat mungkin segera ditransfer ya dalam waktu 8 jam setelah flushing. Sebab itu kalau sudah punya perencanaan melakukan flushing dengan embrio sebar, maka persiapannya harus dilakukan secara matang. Ya. Induk-induk resipien harus sudah disiapkan, proses evaluasi embrio ya juga harus disiapkan dengan baik. Kalau kita melakukan transfer, maka embrio yang sudah kita kualifikasi dengan standar yang 1A, 1B, atau 2, kemudian dimasukkan di dalam straw, baru kemudian dilakukan transfer. Kayak IB itu ya, kayak melakukan IB pakai semen, deku, gitu ya. Tetap embrio itu juga dimasukkan di dalam straw. Ya. Kalau embrio beku, maka penyimpanannya juga di dalam kontainer yang berisi dengan nitrogen cair, sama dengan semen beku, gitu ya. Embrio beku ini juga bisa awet di situ disimpan, bisa dalam puluhan tahun bisa, asalkan tidak kekeringan ya, tidak kehabisan nitrogen cair. Ya. Embrio beku itu teknik kriopreservasi embrio untuk memudahkan transportasi ya, transportasi dan transfer embrio ke resipien dalam waktu yang berbeda ya, dengan waktu flushing dari donor. Kemudian berdasarkan krioprotektan ya, yang digunakan, embrio itu bisa menggunakan krioprotektan glycerol, bisa pakai DMSO, bisa dengan etilen glikol.
Cryoprotectant itu apa? Cryoprotectant itu satu zat yang digunakan untuk melindungi embrio ya secara intraseluler gitu ya. Supaya tidak terjadi cold shock, tidak stres karena adanya terbentuk kristal es ya di dalam embrio itu. Maka bisa pakai gliserol, tapi gliserol itu lebih umum digunakan untuk sperma beku. Kalau embrio beku itu biasanya pakai DMSO atau ethylene glikol atau propanediol. Ya. Kemudian untuk mentransfer embrio, ya, embrio bisa ditransfer secara ipsilateral, ya, sepihak dengan keberadaan Cl-nya. Dilihat dulu di rektal dulu dicari Cl-nya ada di mana, di kornua kan, apa, di ovarium sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, Cl yang fungsional. Itu kalau ada Cl berarti kan progesteronnya tinggi ya. Progesteron ini fungsinya untuk memelihara kesusu. Ini kalau teknik TE di anu ya dengan non apa namanya itu non dengan bedah dengan surgery. Tapi kalau yang ini transfer embrio ke resipien itu bisa langsung ini kita masukkan masuk ke ini ya ke langsung ke kornua di mana di kornua kanan atau kiri di mana ada korpus luteumnya ya. Masuk sampai ke apex kornua. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ya transfer embrio yaitu kualitas embrio ya. Kualitas embrio yang kita peroleh, kita panen, umur embrionya ya. Towingnya, bagaimana cara towing kalau kita menggunakan embrio beku, keterampilan teknisi ini penting gitu ya. Kalau skillnya dari teknisi atau dokter hewan yang melakukan itu masih masih rendah gitu ya, ya apa keberhasilannya juga akan rendah juga gitu ya. Karena transfer embrio itu angka keberhasilannya masih sekitar 35-40% ya. Ya sangat apa lebih rendah dibandingkan kalau kita melakukan IB. IB dengan straw apa? Sapi straw semen gitu ya. IB menggunakan IB apa semen beku gitu ya. Keberhasilannya bisa sampai 70% gitu ya. 60-70%. Nah, itu yang karena tingkat kesulitannya juga tinggi kalau kita melakukan transfer embrio. Juga kemampuan atau skill teknisi jauh lebih tinggi juga gitu ya. Dia dibutuhkan keterampilan yang tinggi. Karena harus sampai ke kornua, kita harus menjangkau kornua uteri. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk materi Tech Pro hari ini. Ini sudah lengkap belum?